Kekayaan 2 triliun menurut LHKPN, tapi kok kurban pakai uang rakyat? Gini Pak Prabowo, saya kasih masukan. Jadi ibadah kurban itu esensinya adalah pengorbanan personal sebagai simbol keikhlasan dan kerelaan menyisihkan sebagian kekayaan pribadi untuk sesama. Jika ribuan ekor sapi tersebut dibeli menggunakan uang rakyat namun dicitrakan sebagai kurban pribadi, ya maka esensi kurbannya akan hilang. Itu bukan kurban, melainkan distribusi fasilitas negara yang dibungkus citra personal yang dermawan. Jika publik hari ini mewajarkan seorang pemimpin menggunakan APBN untuk berkurban, maka besok kita harus bersiap melihat fasilitas negara lain untuk kepentingan pribadi. KPK mana KPK? Coba selidik ini. Ada penyalahgunaan kekuasaan loh. Meskipun menurut pejabat ini uang sedikit atau uang kecil, tapi menurut kami sebagai rakyat ini uang yang sangat besar, yang bisa lebih manfaat jika peruntukannya lebih tepat. Koperasi Merah Putih sudah tak lagi ikuti Undang-Undang Koperasi. Bukan saja proses pembentukan dan persyaratan keanggotaannya, namun juga gaji pengelolanya yang dibayar APBN selama 2 tahun seharusnya dari hasil usaha koperasi. Istilahnya semau gua. Akhirnya gaji manajer koperasi Desa Merah Putih ditanggung oleh APBN selama 2 tahun. Sebuah bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi. Tiba-tiba tanpa ada perubahan undang-undang, negara mengambil alih bisnis koperasi. Polemik penggunaan APBN untuk pembelian hewan kurban Presiden Prabowo Subianto terus memanas terkait Idul Adha 2026. Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan program bantuan 1098 sapi kurban merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres yang sah dan sudah dilakukan sejak era Presiden sebelumnya. Menurut Idrus, bantuan itu bukan untuk kepentingan pribadi maupun pencitraan politik, melainkan bentuk kepedulian pemerintah agar masyarakat turut merasakan kebahagiaan Idul Adha. Sapi kurban disalurkan ke masjid, pesantren, organisasi keagamaan, hingga kelompok masyarakat di berbagai daerah. Golkar juga meminta publik tidak mempolitisasi program tersebut karena dinilai memiliki dampak sosial, sekaligus membantu ekonomi peternak lokal yang menjadi pemasok hewan kurban. Anjay. Per bulan 2,9 M. Aduh, 2,9 M tuh kalau beli martabak sekabupaten penuh nggak ya? Satu profesi yang ada di Indonesia itu bisa mencakup semua. Ya kan, lu bisa jadi guru, bisa jadi ustadz, bisa jadi retail, bisa jadi apapun. Bahkan presiden bisa jadi. Ya, kalau pangkatnya udah bagus. Belakangan ini beredar kabar miring soal pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di Desa Boto, Kecamatan Jatiroto, Wonogiri. Katanya melanggar prosedur. Waduh, tunggu dulu. Mari kita lihat faktanya. Pembangunan gedung ini sudah 100% sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Kacau. Gimana ini konsepnya? Membangun koperasi kok di kuburan? Di gunung dan di lokasi-lokasi yang jauh dari keramaian. Koperasi itu esensinya adalah melayani kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya secara gotong royong. Ketika koperasi ditempatkan jauh di dalam hutan atau di area penguburan yang sepi, maka aksesibilitas dan kemanfaatannya langsung gugur. Jangankan bertransaksi, untuk mendatangi lokasi saja, masyarakat harus mengeluarkan biaya dan energi yang ekstra. Secara logika bisnis nih, tidak ada pengusaha atau pengurus koperasi yang waras menempatkan titik pelayanannya jauh dari pasarnya. Jadi, saya curiga koperasi ini dibangun bukan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, melainkan karena ada anggaran pembangunan yang cepat terserap dan harus segera selesai. Pokoknya yang penting dibangun. Jadi semakin banyak koperasi yang dibangun dengan model seperti ini, maka saya berkeyakinan, menurut keyakinan saya, program prioritas Presiden ini akan bernasib serupa seperti IKN yang agak terbengkalai. Jadi sebelum terjadi, saya meminta pemerintah untuk mengawasi Kopdes ini. Jika perlu, KPK harus turun tangan karena ada indikasi penyalahan anggaran dalam proses pembangunannya. Ya, belum lagi lobby-lobby di belakang itu. Jadi, yuk kita awasi bersama.
Kalau benar-benar 100% digunakan untuk pembangunan gedung KDMP, maka dipastikan gedungnya akan megah luar biasa. Pastikan tidak ada korupsi di dalamnya ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan ada koperasi Desa Merah Putih. Ya, koperasi itu sudah berapa kali diinisiasi oleh pemerintah sejak zaman dulu ya. Ada koperasi di desa dan sebagainya gitu. Setiap koperasi yang diinisiasi oleh pemerintah itu tidak pernah berhasil. Ya. Apalagi koperasi Desa Merah Putih ini 99% adalah koperasi baru. Ya. Koperasi baru yang difasilitasi oleh pemerintah. Gedungnya dibuatkan, ya, mobilnya dikasih, ya. Sekarang katanya direkrut manajer dan gajinya ditanggung oleh APBN. Padahal di dalam undang-undang koperasi, ya koperasi itu adalah milik para anggota, gitu ya. Nah, jadi saya berpikir bukan koperasinya, meskipun koperasi itu sokong guru perekonomian ya. Saya percaya koperasi itu kalau dikelola dengan baik itu akan bisa, ya. Kenapa? Karena di dalam koperasi itu tanggung renteng, ya. Guys, kalian penasaran gak sih sebenarnya pemerintah kita tuh maunya apa sih? Maksudku dengan ketidakjelasan pemerintah selama ini, sebenarnya pemerintah kita tuh maunya apa? Maunya gimana? Indonesia kita mau dibawa kemana? Dan kalau pemerintah kita ini maunya rakyat nurut aja, ya gimana mau nurut kalau arahnya nggak jelas, komunikasinya ngawur, kebijakannya aneh, kritik dikit dilabeli antek asing, antek Soros, rakyat macam apa yang mau nurut begitu aja? Karena gini, kalau pemerintah kita ini maunya rakyat itu nurut dan mendukung aja, maksudku nggak perlu pakai dipaksa, nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu ditakuti pakai hukum dan represi, nggak perlu pakai disiram air keras, nggak perlu dilabeli dengan antek asing. Cukup tunjukkan aja kinerja kalian yang baik, goals yang jelas, kebijakan yang berpihak pada rakyat. Otomatis rakyat itu akan nurut dan mendukung, ya kan? Masa sekelas pemerintah yang katanya pinter-pinter lulusan luar negeri ini kayak gini doang nggak paham? Gimana menurut kalian? Lewat video ini aku mau tegaskan sekali lagi bahwa mengkritik itu tidak harus disertai dengan solusi, dan menghina pemerintah selama bukan personal dan masih dalam koridor ide, gagasan, pernyataan, dan kebijakan itu tidak masalah. Dan lagian ya, kritik itu hanya bisa dilakukan ketika ada ide atau gagasan yang bisa dikritik. Sedangkan pemerintah kita dikritik aja belum fantas gitu. Idenya nggak ada, gagasannya nggak ada, terus apa yang mau dikritik itu apa? Jadi maksudku bukannya aku tidak mau mengkritik, tapi apanya yang mau dikritik? Terus soal solusi, aku justru mau tanya sama kalian, solusi apa yang bisa kita berikan coba? Kalau identifikasi masalah dari pemerintah aja ngawur gitu. Jadi pemerintah kita itu selalu gagal dalam mengidentifikasi masalah. Jadi masalahnya apa, solusinya apa, nggak nyambung. Mau solusi sebaik apapun, kalau identifikasi masalah dari awalnya aja udah salah, ya tetap nggak guna. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya menghina. Gimana menurut kalian? Katanya mengkritik dan menghina itu beda. Kalau kritik itu harus kasih solusi. Gimana tanggapannya, Mas? Lah, memang aku menghina. Aku tuh memang menghina pemerintah. Tapi aku menghinanya pernyataan yang bodoh. Menghina kebijakan yang bodoh. Menghina kelakuan pemerintah yang bodoh. Kenapa aku hina? Ya karena pemerintah itu tidak sewajarnya melakukan kebodohan. Gak kayak rezim ini. Nih, biar konten ini biar lebih ada isinya, biar nggak dikira cuma marah-marah aja. Nih, tak kasih tahu, birokrasi yang ideal itu salah satu syaratnya adalah kompetensi dari birokratnya. Supaya apa? Supaya output dari proses birokrasi tersebut baik, cepat, dan efisien. Gitu. Tapi aku mau disclaimer di sini, aku tidak pernah menghina personal ya. Tidak pernah menghina fisik, tidak pernah menghina keluarga, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kenapa aku menghina pemerintah ya. Karena memang pemerintah kita sekarang bodoh sekali. Udahlah, bodoh amat lah. Mau mengkritik, menghina, bodoh amat. Hei rakyat-rakyat miskin yang sudah nonton film Pesta Babi. Aku mau tanya sama kalian, siapa sih yang nggak bermimpi bisa kaya raya seperti Martias Fangiono? Atau buat rakyat miskin yang belum nonton Pesta Babi, siapa sih yang nggak bermimpi bisa kaya raya seperti 9 naga? Hah? Siapa coba? Siapa? Ya Allah, dikira Gen Z yang kerja banting tulang sampai tipes itu nggak bermimpi bisa kaya raya, bisa financial freedom. Maksudnya kalau nggak ada rakyat yang bisa bermimpi atau mau bermimpi jadi kaya raya, nggak mungkin ada orang yang ketipu investasi bodong.
Nggak mungkin juga ada kata-kata yang viral, McLaren warna apa bos? Dan nggak mungkin juga ada rakyat yang tergiur dengan rayuan cukup modal 2,6 juta sekali seumur hidup, insya Allah bisa naikin haji orang tua, bisa liburan ke Paris, dan bisa beli mobil secara cash. Ada-ada aja nih Big Brother. Rakyat desa itu nggak butuh dihibur, rakyat desa itu butuh disejahterakan. Rakyat desa itu butuh desanya disupport dan diberdayakan supaya mandiri. Dan buat apa sekelas pemimpin cuman bisa menghibur? Buat apa kabinet segemuk itu kerjanya cuman bisa menghibur? Itu ibarat ada tukang yang kita percaya untuk memperbaiki atap rumah kita yang bocor, bukannya diperbaiki atapnya, sama si tukang justru dipanggilin badut ulang tahun. Dan mau sampai kapan bikin kebijakan yang cuman hanya bisa menghibur? Kalian itu digaji dan dipercaya oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah, bukan jadi penghibur. Dan lagian ya, rakyat desa itu hiburannya ya panen melimpah, pupuk murah, bukan rupiah melemah. Come on Pak Prabowo, segini doang kualitas rezim Anda. Gimana menurut kalian? Guys, kalian penasaran nggak sih Pak Prabowo ini kan pidatonya udah banyak banget ya. Aku sampai bisa bilang bahwa Prabowo itu P-nya pidato. Dari mulai hidup Jokowi, sawit itu pohon, dan sampai sekarang rakyat di desa nggak pakai dolar. Nah, kira-kira dia itu inget atau sadar nggak sih apa yang beliau omongin selama ini gitu? Maksudku gini, karena dia terakhir bilang bahwa rakyat di desa itu nggak pakai dolar, nggak usah pusing, karena yang pusing adalah orang yang sering keluar negeri. Ayo siapa ini? Lah kan dia sendiri yang sering keluar negeri. Nah maksudku gitu, takutnya beliau ini nggak sadar dan nggak inget apa yang dia omongin di setiap pidato. Gimana menurut kalian?